pemahaman ini itu sudah tertinggal sekitar 10 tahun ya untuk mengembangkan ini. Udah duluan lah, damage control surgery itu tuh sudah duluan dalam memahami ini. Nah, semoga bisa menjadi pemahaman lah ya dan dasar-dasar kita lebih mendalami bagaimana kita menata laksana pasien trauma. Karena kalau kita tidak memahami ini, kita ada dalam tanda kutip main hantam kromo saja ya di UGD itu. Pasien-pasien yang masuk lalu kita anggap layak untuk dioperasi atau layak untuk dilakukan tindakan yang kita pikirkan, ternyata berbahaya untuk dilakukan ya, sehingga meningkatkan morbiditas dan mortalitas pasien ya, yang sebenarnya mungkin secara keilmuan dan keilmiahan kita cegah, namun kita agak keliru dalam memilih langkah ya dalam menata laksana dan menentukan timing dari penata laksanaan kita ya. Nah, learning objektif kita pada pagi hari ini adalah kita mencoba mendefinisikan apa itu politrauma. Tentu dalam sudut pandang ortopedi, walaupun dalam sudut pandang bedah umum keseluruhan hampir sama saja. Lalu kita mencoba mendeskripsikan secara sederhana apa itu patofisiologi dari pasien politrauma, memahami istilah mengenai early total care, damage control ortopedi, dan early appropriate care. Jadi ketika kita bicara pasien trauma, sampai saat ini kita menggunakan tiga istilah ini ya. Ada early total care, ada damage control ortopedi, ada early appropriate care. Yang mana istilah ini muncul berurutan dengan pemahaman orang terhadap pasien politrauma gitu ya. Jadi ini berurutan nih istilah early total care muncul duluan, lalu setelah itu orang semakin paham bagaimana menata laksana pasien politrauma, muncullah istilah damage control ortopedi dengan konsepnya. Lalu setelah itu ternyata damage control ortopedi tidak begitu bagus atau tidak begitu sempurna, muncullah istilah early appropriate care. Nah, walaupun ketiganya ini sebenarnya saling berhubungan dengan indikator-indikatornya masing-masing gitu ya, indikatornya masing-masing. Mungkin ke depan semakin paham lagi, tahu lagi bagaimana kekurangannya, lalu muncul lagi istilah baru gitu ya dalam kita menata laksana pasien politrauma. Ya. Jadi dalam menata laksana pasien politrauma, kita ketahui bahwa politrauma itu salah satu penyebab kematian terbanyak ya, terutama pada pasien-pasien usia yang muda. Kita kenal dengan ada tiga peak dari kematian pada pasien trauma. Yang pertama adalah immediate death, yang kedua ada early death, dan yang ketiga late death ya, di mana ini berdasarkan timingnya. Kalau immediate itu terjadi kematian kurang dari 1 jam ya dari kejadian. Biasanya itu pasien meninggal di lokasi kejadian atau di dalam perjalanan menuju rumah sakit. Jadi nggak sempat kita meresusitasi dan lain-lain. Early death itu biasanya kematian yang terjadi 1 jam sampai 24 jam setelah kejadian trauma. Dan late death itu lebih dari 24 jam. Nah, tim kita di rumah sakit, tim trauma intrahospital tentunya ya. Kalau immediate death itu tentunya tim trauma pre-hospital ya. Tim trauma intrahospital itu akan berperan di early death dan late death ya dengan timnya lah ya dengan timnya di emergensi, ruang resusitasi, kamar operasi, ICU kita bekerja di sini ya di early death dan late death. Nah, segala sesuatu yang menyebabkan kematian pada masa ini inilah yang harus kita pahami dan harus kita hindari. Mengenai definisi politrauma sebenarnya masih kontroversi ya. Banyak sekali di di literatur-literatur itu yang menggambarkan atau mendefinisikan politrauma ya. Nah, salah satunya yang banyak kalau untuk di bidang ortopedi karena ini berkaitan dengan ekstremitas yang disebut dengan politrauma adalah kejadian trauma yang melibatkan sekurang-kurangnya dua tempat ya. Apakah itu kepala, apakah itu dada, toraks, abdomen, dan salah satunya mengenai ekstremitas. Ada cedera kepala,
ada cedera ekstremitas, fraktur pada femur atau tibia, atau ada chest trauma, pneumotorak, tension pneumotorak, lalu ada cedera pada ekstremitas, kita sebut dengan politrauma, ya, politrauma. Nah, di literatur lain juga menggambarkan bahwa adanya terjadi dua kejadian injury di zona tersebut, apakah itu kepala tanpa memandang ekstremitas, yang mana salah satunya itu mengancam nyawa. Ini juga banyak digunakan ya. Salah satunya mengancam nyawa. Nah, jadi terjadi trauma di dua tempat yang salah satunya itu berpotensi mengancam nyawa. Atau ada juga buku yang menjelaskan bahwa politrauma adalah terjadi dua atau lebih cedera pada regio di tubuh kita yang injury severity score-nya atau ISS itu lebih dari 15, ya, lebih dari 15. Kita sebutlah politrauma. Nah, ketiga istilah ini dianut ya di berbagai publikasi, tergantung kita menggunakan seperti apa. Ketika kita mengelola pasien ortopedi, ya kita gunakanlah salah satu itu ya, salah satu adanya cedera pada ekstremitas. Pada cedera organ lain bisa kita gunakan, ada cedera toraks, cedera abdomen, atau cedera toraks, cedera kepala yang salah satunya itu berpotensial mengancam nyawa. Masuk pasien kepada politrauma. Jika tidak mengancam nyawa, cedera ringan saja itu tidak kita kategorikan politrauma. Atau lebih objektif jika ada angkanya, kita ukurlah injury severity score dengan ISS-nya lebih dari 15 ya, baru kita kategorikan itu adalah politrauma. Jadi nggak asal kita menyebut politrauma saja, harus kita definisikan dengan baik. Nah, setelah itu muncullah istilah untuk menentukan itu muncullah istilah abbreviated injury scale ya atau AIS ya yang muncul pada tahun 1971. Di mana dia membagi regio-regio tadi, ya ini hal ini akan mendasari penghitungan injury severity score ya ISS itu, yaitu adanya abbreviated injury scale yang awalnya muncul pada tahun 1971 membagi regio itu ke 7 regio. Eksternal yang kita didefinisikan sebagai kulit luar, lalu head and face, neck, thorax, abdomen and pelvis, spine, dan extremity. Ini 7 regio yang kita hitung tadi ya, yang kita hitung tadi. Yang mempunyai 6 tingkat keparahan, mulai dari minor sampai critical sampai unsurvivable ya, yang tidak bisa diselamatkan. Karena di saat itu alat-alat diagnostik sangat minimal sekali, gitu. Tidak ada CT scan, tidak ada MRI, USG juga mungkin baru-baru muncul dan tidak begitu sensitif. Banyaknya sumber-sumber lokasi-lokasi cedera yang mungkin tidak terdeteksi, tidak terdeteksi. Sehingga kalau sudah tidak ternyata pasiennya ada kegawatan, tapi tidak tahu di mana lokasinya, dikasih langsung angkanya 9 ya, langsung angkanya 9. Jadi ini dasar awal munculnya ISS yaitu adanya Abbreviated Injury Scale ya atau AIS. Nah, pada tahun 1974 Baker dan kawan-kawan itu mempublish mengenai konsep konsep Injury Severity Score atau ISS ya, di mana berdasarkan Abbreviated Severity Scale tadi itu menjumlahkan kuadrat dari masing-masing tingkat keparahan masing-masing zona, gitu ya. Menjumlahkan kuadrat dari tingkat keparahan masing-masing zona, sehingga maksimalnya menjadi apabila 3 yang kena dengan tingkat keparahan yang tertinggi itu adalah 5, ya, itu menjadi 75 yang tertinggi. Kalau unsurvivable itu tidak kita hitung lagi kan sudah. Untuk apa kita hitung lagi dia unsurvive ya, tidak sudah meninggal. Jadi di keparahan yang tertinggi kritikal tersebut 5 kuadrat 25 kali 3 jadi ya kali 3 menjadi 75 skor yang tertinggi. Apabila satu area dengan IS 6 saja itu otomatis dia menjadi 75. Gitu ya perhitungannya. Nah, setelah itu muncul lagi ya new ISS ya oleh Osler pada tahun 79. Nah, ini apa merasionalkan merasional ini siapa ini? Sudah tunjuk tangan di awal-awal apa? Boleh. Mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya? Adit ya. Lanjut atau kita buka pertanyaan dulu?
Yudi? Izin lanjutkan dulu aja dok. Lanjut dulu ya. Ya, karena Ya. sudah ada yang angkat tangan, boleh kalau ada yang tidak apa boleh ya mau bertanya di tengah-tengah silakan. Nah, jadi Osler pada tahun 97 memunculkan lagi new ISS ya. Nah, ini eh, apabila terjadi dua atau lebih organ yang terkena dari pembagian tadi, itu dijumlahkan ya, apa? Dijumlahkan eh, kuadrat dari masing-masingnya itu. Nah, itu tentunya hasilnya nanti akan melebihi dari ISS ya. Tapi kebanyakan sekarang orang masih menggunakan ISS ya, tidak new ISS ini. Nah, dengan berjalannya waktu ya muncullah suatu paper yang dipublikasi oleh Pape dan kawan-kawan ya, Pape dan kawan-kawan pada yang mendefinisikan politrauma ya, yang disebut dengan Berlin definition ya, Berlin definition. Di sini dikatakan bahwa definisi politrauma adalah terjadinya cedera pada dua ya, pada dua eh, atau lebih ya, dua atau lebih lokasi ya, yang zona-zona AIS tadi ditambah dengan adanya indikator-indikator lain ya. Indikator lainnya itu adalah adanya hipotensi di mana tekanan sistoliknya kurang dari 90 mm Hg, adanya penurunan kesadaran dengan KCS kurang dari 8, adanya asidosis dengan base defisitnya kurang dari 6, adanya koagulopati dengan PTT-nya lebih dari 40 detik, dan INR-nya lebih dari 1,4, dan usia lebih dari 70 tahun. Nah, konsep ini harusnya kita gunakan sekarang ya. Konsep ini yang kita harus gunakan sekarang. Ketika kita ini kan menunjukkan bahwa memang kondisi zona atau regio yang kena tersebut memang regio yang mengancam nyawa, gitu ya, yang mengancam nyawa. Seperti konsep yang kedua tadi. Nah, nah, sampai tahun ini berkaitan dengan penata laksanaan ortopedi di bidang politrauma ya. Sampai tahun 1980 itu dokter bedah ortopedi dokter bedah masih menganggap bahwa pasien-pasien politrauma itu tidak layak untuk dioperasi ya, tidak layak untuk dioperasi. Sehingga apabila ada fraktur itu langsung saja dilakukan traksi atau dibidai atau di slab gitu ya, tidak dioperasi. Karena kalau dioperasi akan menyebabkan meningkatkan tingkat kematian. Sehingga muncullah istilah too sick to operate on ya. Jadi pasien-pasien politrauma tersebut tidak layak untuk dioperasi lah gitu ya karena akan meningkatkan mortalitas pasien. Namun setelah itu, dengan meningkatnya pengetahuan mengenai penanganan pasien politrauma, seiring dengan mulai dipahami dengan bagaimana penata laksanaan politrauma, kemampuan anestesi semakin meningkat dalam melakukan pembiusan, kemampuan sejawat ICU juga semakin meningkat, kemampuan sejawat rehabilitasi juga semakin meningkat, indikator-indikator laboratorium juga semakin berkembang, berubahlah paradigma dalam menata laksana pasien politrauma. Sehingga pasien-pasien politrauma tersebut dengan agresif dilakukan tindakan operasi. Nah, sehingga muncullah istilah to seek not to operate on. Jadi jangan tidak dioperasi. Pasien politrauma harus segera kita operasi supaya cepat pulih. Nah, itu kaidahnya setelah tahun 80 ya. Nah, setelah itu, setelah itu pada tahun publikasi yang dipublikasi oleh Dr. Larry John pada tahun 1989 muncullah istilah early total care ya gitu sejarah awalnya. Muncullah istilah early total care di mana eh, semakin awal kita melakukan stabilisasi yang definitif pada tulang panjang, nah itu ya kuncinya ya pada tulang panjang itu akan semakin menyelamatkan pasien ya. Itu publikasinya pada tahun 1989 dengan judul Early versus Delay Stabilization on Femoral Fracture. Jadi patokannya adalah fraktur femur waktu itu pada penelitiannya. Dikatakan bahwa semakin awal dan semakin kita melakukan fiksasi definitif gitu ya. Nah, definitif berarti melakukan internal fiksasi pada pasien fraktur femur itu akan semakin baik.
Ah, itu di mana keuntungannya adalah menurunkan kemungkinan ARDS, menurunkan kemungkinan terjadinya multiple organ failure, menurunkan kejadian fat embolism, trombosis dan lain-lain ya sehingga pasien bisa di early mobilisasi dan rehabilitasinya semakin cepat. Akan tetapi dengan berjalannya waktu setelah dilakukan beberapa dekade dan dilakukan penelitian retrospektif, ternyata konsep ini tidak begitu baik. Banyak sekali pasien-pasien yang meninggal ya, meninggal ternyata karena fat embolisme, fat emboli, lalu adanya, lalu ya biasalah ya kalau pasien habis dioperasi, lalu masuk ke ICU, lalu pasien meninggal, lalu cari-carilah apa ya penyebab kematiannya, cari orang yang mau disalahkan, nah, salahkan emboli lemak lah ya kan, lalu disalahkan bahwa sejawat kita di ICU tidak bisa merawat dengan baik, padahal banyak sekali faktor-faktor preoperasi yang tidak kita perhitungkan dengan baik gitu ya. Nah, sehingga dari penelitian itu mulai diidentifikasi, ternyata penyebab kematiannya adalah adanya multi organ dysfunction dan yang didahului dengan systemic inflammatory response syndrome ya. Dan juga terjadi yang juga terjadi septicemia. Nah, mulai dianalisa, mulailah istilah waktu itu muncul mengenai trias of death ya, penyebab kematian, tiga penyebab kematian yang kita kenal sampai sekarang, di mana adanya koagulopati, adanya hipotermia, dan adanya asidosis ya yang menyebabkan trias of death penyebab dari kematian. Kita ketahui bahwa apabila terjadi trauma pada pasien kita, tubuh pasien akan melakukan reaksi. Salah satu reaksinya adalah muncullah mediator pro-inflammatory ya, mediator pro-inflammatory yang akan menyebabkan systemic inflammatory response syndrome, dan apabila tidak diatasi dengan baik akan jatuh kepada multiple organ failure ya, multiple organ failure. Sebenarnya tubuh kita juga melakukan counter terhadap itu. Tubuh kita kan begitu ya. Apabila terjadi sesuatu, ada sistem homeostasis dan respon di tubuh kita untuk mengcounter itu. Jadi di-counterlah dengan munculnya regulatory anti-inflammatory mediators ya, mediators. Nah, jadi apabila terjadi trauma, muncul pro-inflammatory mediator, tubuh kita bereaksi dengan mekanisme tertentu, muncullah regulatory counter dari regulatory anti-inflammatory mediators. Nah, bagaimana cara dia bekerja? Nah, bagaimana dia bekerja? Itulah ya dengan yang kita kenal dengan adanya keseimbangan antara SIRS dan CARS gitu ya. Adanya aktivasi mediator pro-inflammatory, di mana biasanya mediator pro-inflammatorinya adalah TNF alfa, interleukin 1, interleukin 6, di mana pada CARS-nya supresinya itu ada interleukin 4, interleukin 10, dan interleukin 13. Ini saling tarik-menarik ya, tarik-menarik. Nah, sebagai dokter bedah dan sejawat kita tim yang lain, kita harus menjaga keseimbangan ini. Jangan sampai sistem proinflamatorinya lebih dominan. Apabila proinflamatorinya lebih dominan, itu akan lebih hiperaktif, pasien akan jatuh kepada akut respiratory distress syndrome dan berujung kepada multiple organ dysfunction syndrome. Apabila proses CARS-nya lebih dominan, nah itu akan menyebabkan karena mediator counter mediator proinflamatorinya supresifnya lebih dominan, malah menyebabkan imunoparalisis ya, imunoparalisis. Tentunya masing-masing kita harus mendalami ya mana-mana mana saja faktor yang menyebabkan imunoparalisis, mana-mana faktor yang menyebabkan hiperaktif dari proinflamatori itu. Apabila terjadi imunoparalisis, nah, disitulah terjadi infeksi, ya, sepsis, ya, lalu pasien ada septikemi, sepsis. Dan juga yang berkembang sekarang, apa yang diteliti oleh banyak PPDS kita dan juga sejawat di digestif yang mengenai adanya ketidakseimbangan mikrobiom, di mana bisa terjadi leakage, ya, leakage dari mikrobiom tersebut, imunoparalisis, leakage, kuman-kuman yang ada di saluran cerna akan masuk ke tubuh kita, terjadi septicemia dan lain-lain, atau dari sumber-sumber lain. Nah, tugas kita sebagai dokter bedah menjaga keseimbangan ini. Jangan sampai lebih banyak ke arah kiri atau ke arah kanan sehingga menyebabkan efek negatif kedua-duanya. Kita harus menjaga di tengah-tengah sehingga pasien bisa recover.
Itu sebenarnya posisi kita, ya. Nah, dengan pemahaman itu muncullah istilah first dan second hit fenomen. Pasti sudah pernah mendengar ini, ya. Ada istilah first dan second hit, di mana first hit pada pasien terjadi trauma adalah kejadian traumanya tersebut. Itu first hit, ya. Pasien terjadi trauma di mana meningkat mediator proinflamatorinya, itu first hit. Nah, second hit biasanya perbuatan kita, ya. Perbuatan kita biasanya second hit, yaitu apakah kita lakukan pembedahan yang tidak perlu, kita melakukan transfusi yang tidak terkontrol dengan baik, adanya hipoksemia, adanya fat emboli, adanya nyeri yang tidak kita atasi, itu bisa menjadi second hit. Nah, kita bekerja di sini, ya, jangan sampai terjadi second hit daripada pasien kita. Nah, di situ, ya, apabila terjadi first hit, responnya severe, terjadi multi organ dysfunction dengan akut respiratory distress syndrome. Kalau reaksinya bagus, terjadi resolusi. Kalau terjadi second hit, baik itu karena sesuatu yang alamiah, rasa nyeri yang tidak teratasi, atau iatrogenik karena prosedur operasi kita yang tidak perlu, pasien juga jatuh kepada multi organ failure atau acute respiratory distress syndrome. Nah, itu yang perlu kita pahami, ya. Kita harus lihat benar pasien kita baik-baik. Ini pasien trauma kita ini layak kita lakukan tindakan. Nah, ini kata konsulen, lakukan laparotomi ini, atau yang ortopedi ada fraktur femur bilateral, udah orif aja di UGD langsung dua-duanya. Kita hitung-hitung dulu ini, ya. Kita hitung-hitung dulu ISS-nya dengan baik, ya, hitung ISS-nya dengan baik, sehingga kita bisa perkirakan, oh ini nggak bisa ini kita harus lakukan operasi yang secukupnya saja, lalu masukkan ke ICU yang kita sebut damage control, lalu kita tunggu kapan kita akan lakukan operasi definitif. Nah, di atas dasar itulah muncul istilah kedua, yaitu damage control orthopedi, ya, atau DCO, atau kalau pada berumum tentu DCS, ya, damage control surgery, ya. Nah, dari mana sumber awal dari istilah tersebut? Dari Angkatan Laut Amerika, ya. Ini kan memang dipublikasi oleh Amerika awalnya pada Perang Dunia Kedua, di mana apabila terjadi kapal perang kena tembak, apakah itu torpedo, dan kapal perang itu kan ada kompartemen-kompartemennya, ya, kompartemen-kompartemennya. Kalau di torpedo, kalau kalau torpedo tidak begitu dahsyat kan cuman kena beberapa kompartemen saja. Nah, di sana mereka akan melakukan suatu damage control istilahnya. Jadi damage control itu di Angkatan Laut Amerika awalnya. Lakukan damage control, bagaimana kita menutup kompartemen tersebut, meminimalkan penyebaran daripada kerusakan sehingga kapalnya tidak karam, ya, tidak karam, tidak sinking karam. Nah, begitu juga pemahaman kita kepada pasien yang mengalami politrauma. Apabila terjadi politrauma, kita harus identifikasi segera apa saja traumanya, kita usahakan tidak menyebar dan tidak bertambah parah, gitu, ya. Jadi pada DCO tersebut, lakukan seminimal mungkin dan secukupnya, gitu, ya. As little possible but sufficient. Kita lakukan seminimal mungkin, tapi cukup untuk menyelamatkan nyawa pasien. Nah, jadi jangan kita terlalu heroik, gitu, ya. Nah, tapi kalau heroiknya itu adalah kita anggap sesuatu yang cukup, ya cukup. Ya kan ini kan subjektif, ya. Nah, jadi sangat apa? Sangat walaupun bisa diobjektifkan lah, ya, dengan indikator-indikator, tapi ini benar-benar kita harus mempertimbangkan dengan baik. Ada 4 fase dari DCO, ya, ada 4 fase. Yang pertama adalah fase akut, di mana waktunya kita melakukan life saving di 1 jam awal daripada oh, setelah trauma. Fase kedua di mana kita harus mengontrol perdarahan yang terjadi. Biasanya kan perdarahan, ya, di mana kita lakukan temporary stabilisasi pada fraktur, dan sekalian kita memanage soft tissue. Pada fase ketiga itu kita taruh pasien di ICU dengan bantuan teman-teman intensivis kita. Pada fase keempat baru kita lakukan definitif surgery dengan memfiksasi fraktur secara definitif. Jadi ada 4 fase. Fase akut, fase kedua, fase ketiga, dan fase keempat, ya. Nah, apa yang kita lakukan pada damage control ortopedi, ya, damage control ortopedi. Jadi kita harus lakukan
emergency life saving procedure dulu, ya. Lalu pada oh, itu tentunya pada jam-jam awal gitu ya, pada jam-jam awal. Berikutnya baru kita lakukanlah memikirkan cedera pada tulang. Apakah itu pada upper limb kita lakukan splinting, lower limb yang below knee juga splint saja, pada femur kita lakukan eksternal fiksasi, pada pelvis eksternal fiksasi. Gitu ya. Jadi pada original damage control ortopedi yang kita lakukan fiksasi eksternal itu hanya femur dan pelvis ya. Untuk cruris splinting karena itu lebih cepat kita lakukan. Pada upper extremity tidak ada eksternal fiksasi, tapi splinting ya, splinting. Karena dengan melakukan cukup splint pada upper extremity dan crucis dengan splint, itu pasien sudah bisa kita mobilisasi. Ini kan berkaitan dengan bagaimana kita nanti bisa merawat pasien di ICU dengan gampang. Bisa miring kiri, miring kanan gitu ya, atau kita dudukkan gitu. Nah, kalau femur susah ya, femur susah. Kalau kita cuman splint saja, karena tidak terfiksasi dengan baik, barulah di eksternal fiksasi. Traksi tidak dianut di sini ya, traksi tidak dianut pada damage control ortopedi. Nah, jadi upper extremity splint, lower yang below knee di splinting, femur eksternal fiksasi, pelvis eksternal fiksasi. Dan spanning eksternal fiksasi antara femur dengan tibia pun tidak dianut pada damage control ortopedi karena waktunya akan panjang dan juga mubazir untuk dilakukan gitu ya. Walaupun dengan teknologi eksternal fiksasi yang ada sekarang itu memungkinkan dengan dilakukan dengan cepat. Ini tabel ini kita bisa mengidentifikasi bagi pasien mana yang layak kita lakukan damage control ortopedi gitu ya. Ada pasien kategori stabil, ada borderline, ada unstable, dan ada yang ekstrim. Ekstrim. Indikatornya ada parameternya. Shock, blood pressure, transfusinya sudah berapa, level laktatnya berapa, apakah ada koagulopati, temperaturnya berapa, dan lain-lain. Kita kategorikan ini, baru kita dapatkan mana pasien yang stabil, mana yang borderline, mana yang unstable, dan mana yang ekstrim. Gitu ya. Nah, berdasarkan ini, stabil, borderline, unstable ini baru kita atur algoritmanya. Pasien yang stabil kita lakukan early total care. Nah, fiksasi aja langsung femurnya. Pasien-pasien yang ini yang dioperasi di UGD, femurnya, tibia, klavikula, dan lain-lain gitu ya. Begitu pasien masuk ke borderline, itu apabila setelah kita resusitasi dia stabil, boleh early total care. Tapi uncertain, ya tidak jelas dia masih naik turun kondisinya, DCO, damage control ortopedi. Jangan lakukan definitif fiksasi. Apabila pasiennya unstable, masuk sesuai dengan tabel tadi, ini unstable ya, jangan langsung DCO ya, DCO. Apabila dia ekstrim apalagi ya, X-Fix, distraktor, ICU, ya langsung ICU, gitu ya. Nah, kapan kita lakukan early fiksasi, definitif early fiksasi? Indikator ini yang kita ambil sebelum kita melaksanakannya, ya pada pasien-pasien yang kita anggap politrauma. Kita pH darahnya harus lebih dari 7,25, ya dalam range yang normal. Base defisitnya lebih dari 5,5, laktatnya kurang dari 4, atau ada tren menurun, ya, develop trennya menurun, pasiennya normotensi, ya, normotensi, dan apabila ini tercukupi, boleh, ya, pasien politrauma, lalu dilakukan resusitasi, kita dapatkan indikator ini, boleh kita lakukan early definitive fiksasi. Tapi kalau enggak. Dan apabila kriteria ini tidak kita temukan pula dalam 8 jam, ya itu kita harus DCO. Nggak tahu kita jangan, gitu ya. Harus kita damage control ortopedi. Berikutnya muncul pertanyaan, setelah kita lakukan damage control ortopedi, kapan kita lakukan timing intervensi berikutnya, ya kan? Nah, ini seperti yang kita jabarkan tadi ya, pada hari pertama itu biasanya pada pasien yang normal respon resusitasinya bagus, itu boleh kita early total care. Pada hari pertama dia partial respon, damage control surgery. Hari pertama no respon, life saving surgery, ya life saving surgery.
Pada hari kedua, hari kelima, itu masuk kepada status hiperinflamasi. Tidak boleh kita apa-apakan, cuman boleh kita second look saja. Ya, kita second look boleh, tapi jangan lakukan operasi yang terlalu besar di situ. Cukup second look. Pada hari ke-6 sampai hari ke-10 disinilah hari kita. Ya, di sini hari kita bekerja. Jadi benar-benar hitung pasien itu dengan baik-baik. Ini adalah window opportunity kita melakukan definitive surgery. Dengan catatan pasien tentu stabil ya. Indikator tadi sudah kita dapatkan. Pada hari 12-21 tidak ada operasi, ya, tidak ada operasi. Karena di sini pasien terjadi imunosupresi dan kita akan bekerja setelah 3 minggu, ya, setelah 3 minggu, hari ke-21 ke atas baru lakukan operasi rekonstruksi. Walaupun di ortopedi ini cukup menantang ya, apabila terjadi fraktur, soft callus mulai terbentuk, apabila apalagi kalau fraktur jadi metafisis ya, tapi begitulah. Ini harus kita pahami dengan baik supaya tidak terjadi apa-apa. Kalau ini tidak kita lakukan, jangan kaget nanti setelah kita operasi, masuk ke dalam rawatan, lalu pasien melalui keparahan, perburukan, lalu meninggal. Lalu Anda nanti akan melapor, dok, tiba-tiba pasien meninggal. Mana ada tiba-tiba pasien meninggal? Ya kan? Pasti ada hal yang miss bagi kita ya. Jadi mohon ini dipahami dengan baik. Tidak ada laporan pagi-pagi, tiba-tiba pasien meninggal. Gitu ya. Nah, jadi pasti ada sekuensial yang terjadi pada pasien tersebut. Nah, ini pahami dengan baik-baik ya. Harus serius kita memahami ini. Apa keuntungan dari damage control ortopedi? Yang pertama adalah kita menurunkan kejadian second hit ya pada pasien di mana proinflamatorinya semakin meningkat dan tentunya respon tubuh terjadinya shears atau multiple organ failure akan terjadi gitu ya. Nah, kita memberikan waktu kepada kita untuk melakukan planning ya. Apa yang akan kita lakukan pada pasien politrauma tersebut? Kita menurunkan angka stay pasien di ICU ya. Length of stay pasien di ICU juga kita turunkan karena kita ketahui length of stay di ICU itu cost-nya sangat tinggi sekali ya. Cost-nya sangat tinggi dengan berbagai risikonya. Ya kan? Kita menurunkan kejadian ARDS ya. Lalu bisa mempercepat rehabilitasi pasien. Namun apa disadvantage-nya, apa kerugiannya? Yang pertama, kita gampang sekali untuk menempatkan pasien pada posisi borderline. Gitu ya, kita mikirnya itu udah suuzon saja, ya. Udah suuzon aja, kita bikinnya borderline. Sehingga kita gampang sekali, atau kita bisa overthinking, semuanya di eksternal fiksasi. Ya. Semuanya kita eksternal fiksasi. Jadi inilah ya keuntungan. Jadi lihat pasien dengan pelajari pasien itu dengan baik, lihat tabelnya, tentukan di mana posisi kita, ikuti algoritmanya, gitu ya. Nah, setelah itu muncullah istilah early appropriate care. Tentunya ini dengan berkembangnya kemampuan lah ya, kemampuan dokter ortopedi semakin meningkat, dokter bedah semakin meningkat, implan, desain implan semakin bagus, teknik operasi semakin bagus. Dulu teknik operasi harus buka besar, sekarang teknik operasi bisa dengan MIPO saja. Kemampuan semakin meningkat, kemampuan tim operasi juga semakin meningkat, dokter anestesinya juga semakin bagus dalam melakukan anestesi, dokter ICU-nya juga semakin canggih, obat-obatan resusitasi juga semakin lengkap, muncullah istilah early appropriate care namanya ya. Nah, ini dipublikasikan oleh tim dokter Failure ya di Jurnal Orthopedic Trauma pada tahun 2013 di mana dia mempublikasi mengenai timing of orthopedic surgery pada multiple trauma ya, multiple trauma dengan develop of protocol for early appropriate care. Nah, kapan early appropriate care tersebut? Apabila pasien sudah diresusitasi dengan baik dan kita dapatkan parameter laktat kurang atau sama dengan 4, pH darah lebih dari 7,25, best excess-nya kurang dari 5,5. Nah, dalam 36 jam harus ditata laksana. Apabila tidak, DCO, ya, DCO. Nah, itu bisa kita lakukan early total care dengan definitif treatment ya, definitive treatment. Lakukan
definitif fiksasi pada frakturnya. Apabila bisa diresusitasi dengan baik dan kita dapatkan hasil parameter ini dan dalam 36 jam bisa kita capai dan kita fiksasi, boleh kita lakukan early total care. Tapi kalau tidak, TCO. Gitu ya. Jadi kuncinya itu ya, definitif early total care itu early management pada pasien yang tidak stabil, yang dilakukan fiksasi. Nah ini kuncinya, fiksasinya tidak boleh juga semua tulang. Yang difiksasi itu hanyalah tulang belakang, pelvis, dan tulang panjang. Gitu ya, ini yang difiksasi. Karena dengan memfiksasi ini akan mempermudah merawat pasien di ICU. Itu aja. Karena kalau tulang itu kalau sudah fraktur kan susah kita memobilisasi, susah miring kiri, miring kanan, susah mendudukkan, susah merawat luka dan lain-lain gitu ya kan. Jadi yang difiksasi ya ini saja, spine, pelvis, long bone, internal fiksasi. Diusahakan dengan teknik MIPO gitu ya, minimal invasif percutaneous osteosintesis sehingga rehabilitasi di ICU itu gampang dilakukan. Nah, apa kesimpulan kita pada diskusi pada pagi hari ini? Yang pertama, kita harus memahami pasien apa itu pasien politrauma dengan patofisiologinya. Sebagai dokter bedah, kita harus meminimalkan second hit daripada pasien karena ini peran kita ini second hit. Tentu dengan tim ya. Hari kedua, hari keempat jangan pegang pasien. Cuman boleh second look saja. Hari kelima sampai hari ke-10 itulah window opportunity kita untuk melakukan definitive treatment. Kita terapkan konsep-konsep early total care, damage control ortopedi, early appropriate care sesuai dengan kondisi pasien dengan indikator-indikator yang ada. Mungkin itu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat bagi kita nanti untuk melaksanakan pasien. Selanjutnya kita lanjut ke sesi diskusi. Setelah untuk termen pertama kita buka untuk rekan-rekan PPDS, baik PPDS bedah maupun PPDS bedah ortopedi yang ingin bertanya. Untuk termen pertama kita buka untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan yang ingin bertanya. Baik, disilakan kepada Dokter Aril. Silakan Dok. Assalamualaikum dokter. Terima Waalaikumsalam. kasih dokter atas materinya yang diberikan dokter. Ariel izin bertanya tentang untuk mengenai penggunaan obat steroid dokter atau antiinflamasi. Untuk obat ini kapan bisa kita mulai dokter? Terus untuk pemberiannya itu berapa lama dan untuk evaluasinya sampai kapan dokter? Terima kasih dok. Ya, penggunaan obat steroid tentunya sesuai dengan indikasi dan tergantung kasusnya ya, masing-masing berbeda. Kalau di ortopedi itu steroid itu pada kasus-kasus trauma muskuloskeletal kan kita gunakan pada cedera tulang belakang ya, pada cedera tulang belakang. Itu pun dengan indikasinya, apakah indikasi digunakan atau tidak gitu ya. Dan dengan dosis yang benar ya, dengan dosis yang benar. Itu memang sudah ada kaidah-kaidahnya. Pada kasus-kasus lain itu tidak ada digunakan. Nah, memang pada teman-teman di ICU itu pada kasus-kasus tertentu menggunakan kortikosteroid pada resusitasinya gitu ya. Jadi kalau kita membicarakan steroid pada damage control ortopedi itu tidak pada indikasi yang jelas pada damage control ortopedi tersebut untuk menggunakan steroid. Pada kondisi-kondisi tertentu, apalagi sudah tegak diagnosa tertentu, pada kegawatan-kegawatan yang dikategorikan intensive care, nah itu baru digunakan. Kalau pada kasus diagnosa ortopedi biasanya pada cedera tulang belakang, gitu ya. Itu pun tidak boleh lama-lama, ya kan? Biasanya digunakan pada initial treatment dan treatment pada eh, satu atau 2 hari berikutnya, gitu ya, 2 hari berikutnya tidak panjang-panjang dilakukan. Tapi pada Demas kontrol ortopedi dalam hal melakukan resusitasi, steroid tidak termasuk dalam kategori itu, gitu ya. Baik, gimana Dokter Aril?
Terima kasih dok. Baik, selanjutnya silakan kepada rekan-rekan PPDS yang lain yang ingin bertanya. Izin dokter, Indra dok. Ya, Silakan. baik dok, silakan dok. Terima kasih atas materinya dokter Rizky. Izin bertanya dok, bagaimana apabila kita menerima pasien yang sudah pernah dirawat di rumah sakit lain beberapa hari, kemudian dirujuk kepada kita dengan multiple atau politrauma. Apakah kita tetap melakukan penilaian dengan ISS score tadi atau bagaimana dokter? Kemudian bagaimana kalau ternyata datangnya pasien itu trauma itu bukan pada saat di hari pasien tersebut mengalami trauma dokter? Apakah masih berlaku penilaian kita tersebut dokter? Terima kasih dok. Ya, tetap saja kita lakukan sesuai dengan indikator-indikator yang ada, ya, indikator-indikator yang ada. Berapa skornya, ya kan? Kita hitung tingkat keparahan pasien, kita tentukan ISS skornya lebih dahulu, lalu kita tentukan posisi pasien di mana, apakah pasien ini borderline, atau apakah pasien ini severe atau tidak, gitu ya. Kita lihat sudah berapa jam terjadi, ya kita lakukan sesuai dengan algoritmanya itu. Tetap aja. Nah, kalau memungkinkan ya kita dapatkan indikator-indikator tadi. Berapa pH-nya, berapa base excess-nya, berapa laktatnya, itu ya harus kita dapatkan. Kalau indikator itu sudah terpenuhi, ya kita sesuai dengan algoritma tadi. Sederhana aja sebenarnya. Tapi memang harus cepat kita mengapakannya. Begitu indikator itu terjadi, kita resusitasi pasien. Ya, tentunya sambil meresusitasi ya, sesuai dengan algoritma resusitasi. Nah, kalau teknik resusitasi, nah beda lagi nanti pembahasannya. Bagaimana kita meresusitasi politrauma pasien, cairan apa yang kita berikan, berapa perbandingan darah yang diberikan. Kan banyak sekali algoritmanya. Sekarang kan tidak laku lagi resusitasi dengan kristaloid pada pasien politrauma. Karena blood harus diganti dengan blood, ya kan? Dengan perbandingan 1:1, ada 4:1 gitu ya. Berapa FFP-nya, berapa apanya PRC-nya gitu ya kan ada apanya perbandingannya gitu. Nah, itu apabila sudah kita resusitasi dengan teknik resusitasi tersebut, lalu kita lihat di responnya bagaimana, lalu kita dapatkan indikatornya, jika tercapai kita bisa masuk kepada early total care, tapi kalau tidak tercapai kita harus damage control ortopedi, dan itu pun harus dilakukan dalam 36 jam. Kalau itu tidak terjadi, dia bisa kita capai damage control ortopedi. Tunggu. Lalu kita ikuti timingnya tadi, ya kan? Di mana window period kita sekitar hari ke-5 sampai ke hari ke-10. Hari 2, 4 tidak boleh diapa-apakan. Kalau pasien lakukan packaging misalnya pada pada pasien fraktur pelvis, lakukan packing di pelvis, cuman boleh kita second look aja, apakah perdarahannya masih berjalan atau tidak, kita perlu packing ulang atau tidak, gitu ya. Atau pada pasien yang damage control ortop, ya kan, tunggu 2, 3 hari, kulitnya kita dapatkan memang tidak ada iskemik, sudah wrinkle, dia tidak swelling lagi, baru kita laksanakan definitive surgery. Tanpa kita melihat timing operasi politrauma tadi, tidak ada hubungan dengan timing operasi politrauma tadi. Gitu ya. Jadi agak berbeda konsepnya dalam kita memperhatikan soft tissue untuk melakukan definitive surgery, fiksasi dari fraktur, dengan kita timing operasi pada pasien politrauma. Gitu ya. Terima kasih dokter. Ya. Jadi memang kalau pada pasien fraktur, ada soft tissue-nya tidak bagus, kita kan nggak boleh langsung lakukan tindakan definitif, walaupun pasiennya bukan pasien politrauma. Gitu ya. Bisa pasien politrauma. Jadi kita tunggu dulu soft tissue-nya, kita eksternal fiksasi dulu, atau kita slap dulu, kita traksi dulu, tunggu kulitnya bagus, baru kita lakukan operasi. Tanpa tidak dengan timetable yang timing tadi, window period 5 sampai 10 hari, tidak seperti itu. Kalau hari ketiga dia sudah bagus, ya operasi. Ya gitu ya, operasi dia. Hari keempat dia bagus, operasi. Agak berbeda konsepnya. Ya. Baik dokter. Baik dok, terima kasih dok. Mungkin kita buka satu pertanyaan lagi. Jika ada rekan-rekan PPDS yang ingin bertanya, silakan dok. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Mungkin cukup ya.
Cukup baik dok. Ya. Nah udah mungkin sudah menunjukkan hampir jam 7. Kita cukupkan kuliah subuh kita pada hari ini. Terima kasih kepada Dr. Rizky Ramadian, spesialis ortopedi konsultan yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita nantinya sebagai dokter bedah maupun dokter bedah ortopedi. Baik, mungkin sebelum menutup eh, di ruang Zoom kita hadir Dokter Hermansyah, spesialis ortopedi konsultan. Apakah ada komentar atau tambahan dok? Izin dok. Cukup. Ya. Oke baik dok. Izin dok. Apakah ada tambahan dok? Cukup, cukup, cukup. Baik dok. Terima kasih dok. Baiklah. Sekian kuliah subuh kita pada hari ini. Izin ditutup dok. Wabillahi Ya. taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Baik dok. Terima kasih dok.